Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiasna, mahasiswa baru Universitas Negeri Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Memahami potensi positif dan negatif manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkannya dalam menjalani kehidupannya yang menuju ke arah positif atau negatif yang dicita-citakan. Namun, Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Potensi positif dan negatif manusia yang diterangkan dalam Al-Quran antara lain meliputi yang pertama potensi positif, di antaranya satu, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. Kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Yang terakhir, manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat. Berikutnya, untuk potensi negatif antara lain. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Yang terakhir, 5, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Nah, untuk mengetahui potensi positif atau negatif dari di atas adalah untuk mengetahui potensi positif atau negatif manusia bisa diuraikan dengan fitrah, nafsu, qalb, dan akal. Yang pertama, fitrah. Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. Yang kedua, nafsu. Nafsu dapat diartikan sebagai syahwat dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Secara umum dapat dikatakan bahwa nafsu menunjuk kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk, yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dinamakan nafs al-mutmainnah, sedangkan yang mendorong untuk melakukan keburukan dinamakan nafs al-lawwamah. Yang selanjutnya adalah qalb atau hati. Pada umumnya orang mengartikan qalb itu sebagai hati. Secara bahasa, qalb bermakna membalik karena seringkali berbolak-balik, terkadang senang, susah, ada kalanya setuju, ada kalanya menolak. Dengan demikian, qalb berpotensi tidak konsisten. Ada yang baik, ada pula yang sebaliknya. Qalb atau hati yang baik akan memberi pengaruh kepada sifat-sifat orang yang melakukan tindakan yang terpuji, yang disebut al-qalb al-salim atau al-qalb al-nurani. Ini terjadi jika orang tersebut menghiasi hatinya dengan kekuatan iman dan sifat terbaik yang selalu berada dalam ridho Allah. Karena demikian, halnya ia akan dapat mewujudkan kebaikan dalam hidupnya, sehingga ia merasakan hidup yang bahagia, tenang, dan sejahtera. Sebaliknya, apabila qalb itu buruk, akan menghasilkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Manusia yang hatinya demikian akan memperturutkan ajakan nafsu dan bisikan syaitan, sehingga hatinya menjadi busuk dan kotor, penuh dengan penyakit. Ia tidak mampu menerima hidayah Allah. Akibatnya dengan mudah ia melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ilahi dan berbuat dosa. Hal ini akan mencelakakan dirinya karena ia merasakan kesengsaraan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir yaitu akal. Menurut Quraisy Shihab, akal diartikan sebagai pengikat, penghalang. Manusia ialah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Selanjutnya, akal dapat dipahami di antara lain sebagai yang pertama, daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Dua, dorongan moral.
Dorongan moral tidak lain merupakan potensi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh agama. Ketiga, daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Dengan ini, manusia memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan menyimpulkan berdasarkan dorongan moral yang disertai kematangan berpikir. Manusia harus mampu menggabungkan kemampuan berpikir dengan dorongan moral agar yang ia lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Sebab apabila ia tidak mampu menggabungkan keduanya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Terutama jika dorongan moral itu diabaikan. Bila ini terjadi, yang mudahnya orang tersebut akan melakukan perbuatan yang menyimpang, yang berakibat dosa dan merugikan dirinya sendiri, karena ia akan menjadi penghuni neraka. Nah, cukup sekian video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.